Baik, selamat datang, selamat sore pada presentasi pada sore hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di slide pertama saya ingin menjelaskan lambang Universitas Pamulang terdiri dari 4 bagian atau arti logo Unpam. Lingkaran pada logo Universitas Pamulang Unpam mengandung arti bahwa Yayasan Sasmita Jaya dan Universitas Pamulang mengacu ke pengembangan dunia dan era globalisasi yang tak putus-putus namun merupakan satu kesatuan yang bulat. 4 segitiga besar dan 4 segitiga kecil mengandung arti bahwa Universitas Pamulang memiliki pijakan dari 4 sisi, landasan, kehidupan, baik langkah-langkah besar dan maupun langkah-langkah kecil, selalu berlandaskan pada 4 hal, yaitu iman, ilmu, amal, dan akhlak. Lingkaran utama pada logo Universitas Pamulang mengandung arti mengembang misi yang utama tidak terpisah-pisah dan bersifat bulat, antara pikiran dan zikir, antara iman dan ilmu dan amal, amal dan akhlak, jasmani dan rohani sebagai suatu lingkaran kehidupan, dan bunga yang mekar di dalam lingkaran utama memiliki arti Universitas Pamulang membina, mendidik, mengarahkan dan membimbing para mahasiswa sebagai harapan bangsa yang sedang mekar yang akan mengharumkan bangsa dan menghasilkan buah-buah yang bermanfaat bagi bangsa. Demikian arti logo pada Universitas Pamulang Unpam. Selanjutnya, sebelum saya melanjutkan pada materi komponen Sistem Informasi Manajemen, perkenalkan nama saya Dwi Evinsi Bua dengan NIM 1810114025000, Starta Teknik Informatika, akan menjelaskan materi komponen Sistem Informasi Manajemen. Selanjutnya, di sini ada pokok bahasan komponen Sistem Informasi Manajemen yang akan dibahas, yaitu hardware, software, brainware, dan prosedur. Baik, apa itu sistem informasi? Sistem informasi merupakan sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur, dan atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Sistem informasi adalah proses yang menjalankan fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk kepentingan tertentu. Kebanyakan sistem informasi menggunakan komputer. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai karakteristik antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan informasi dalam suatu bidang tertentu untuk lebih fleksibel dan efisien. Adapun komponen sistem informasi secara fisik, yaitu perangkat keras, hardware. Perangkat keras bagi suatu sistem informasi merupakan monitor, printer, dan lain-lain. Perangkat lunak seperti berupa file-file yang terkandung di dalamnya. Personil brainware meliputi operator komputer, analis sistem, programmer, dan lain-lain. Prosedur komponen PC yang tersedia berupa buku panduan dan instruksi. Di sini saya akan membahas hardware. Hardware digambarkan sebagai mesin, alat, device, dan peralatan equipment yang berkaitan dengan pengolahan data yang digunakan untuk fungsi penyiapan data, input data, perhitungan, penyimpanan, dan menampilkan output. Adapun komponen hardware di dalam
hardware, yaitu ada CPU. CPU yaitu memproses data dan mengendalikan komponen lainnya dalam sistem komputer. Ada storage unit atau penyimpanan yang bersifat temporer atau sementara ataupun permanen. Input device memasukkan data, merubah data untuk proses dalam komputer. Output device menampilkan data dalam bentuk yang dipahami user. Telecommunication device mengendalikan peralihan informasi, menghubungkan berbagai unit komputer dalam suatu jaringan. Nah, di sini ada proses-proses daripada sentral CPU, daripada komponen komputer. Di sini ada CPU yang akan memproses data dan mengendalikan komponen lainnya dalam sistem komputer, dan penyimpanan untuk menyimpan data baik bersifat sementara atau permanen. Dan di sini ada komunikasi seperti modem, telepon, channel, multiplexer, cluster control unit untuk mengendalikan peralihan untuk menghubungkan berbagai komputer untuk suatu jaringan. Selanjutnya, berikut contoh-contoh atau gambar hardware. Ada seperti monitor, USB, RAM, printer, mouse, dan otak suatu komputer atau laptop, yaitu mainboard dan keyboard. Selanjutnya yaitu masuk ke nomor 2, yaitu software. Software adalah sejumlah instruksi untuk mengendalikan operasi dari sistem komputer. Untuk memproses digunakan untuk mengolah sumber daya komputer. Tanpa software, hardware komputer tidak dapat menjalankan fungsinya. Dan adapun fungsi software yaitu mengelola sumber daya komputer, menyediakan sarana bagi pengguna untuk memanfaatkan sumber daya tersebut sebagai perantara antara informasi yang disimpan dan penggunanya, individu atau organisasi suatu perusahaan. Contohnya, dan jenis software yaitu pada sistem software ada program umum yang mengelola sumber daya komputer dan mengendalikan akses pada hardware. Software sistem operasi. Aplikasi software berkaitan dengan pencapaian tugas dari pemakai komputer seperti pengelola kata, aplikasi Microsoft Word, seperti pengolahan data, Microsoft Excel, dan ada seperti Microsoft Access dan Microsoft untuk pengolahan kata lainnya. Software lainnya seperti BIOS, drive untuk berbagai komponen komputer, software untuk programan komputer. Selanjutnya, contoh software yang ada dalam komputer. Ya. Sistem operasi utama yang digunakan komputer termasuk PC, komputer personal, terbagi menjadi kelompok besar. A. Keluarga Microsoft Windows yang antara lain terdiri dari Windows Desktop, Environment versi 1.x hingga versi 3.x, seperti Windows 9, yaitu pada Windows 95, 98 dan Windows ME, dan sampai sekarang udah ada yang Windows 10 atau akan segera launching pada 2022 nanti di Windows 11. Dan ada juga yang back keluarga Unix yang menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX seperti CCO Unix, keluarga BSD, berkelas software distributed seperti Linux, GNU, berbasis kernel atau yang dimodifikasi dan dikenal dengan nama Darwin. Dan yang ketiga yaitu Mac OS, adalah sistem operasi untuk komputer keluaran Apple, biasa disebut Mac atau Macintosh. Sistem operasi yang Mac OS versi 10.4 Tiger awal tahun 2000 dan versi 10.5 Leopard. Dan ada software sistem operasi untuk pengolahan sumber daya perangkat keras komputer, hardware, dan menyediakan yang untuk perangkat lunak. Dan berikut contoh Apple, Linux, Windows, dan sekarang pada HP, Android.
Selanjutnya ke brainwave. Brainwave adalah manusia yang terlibat secara langsung dengan pengolahan komputer. Para spesialis bertanggung jawab dalam penerapan dan menjalankan sistem informasi tersebut. Para spesialis itu atau informasi spesialis yaitu ada sistem analis yang bekerja dengan pemakai dalam pengembangan sistem baru dan mempelajari sistem lama yang ada sekarang. Dan ada juga database administrator. Pengelola database bekerja sama dengan pemakai dan analis sistem dalam menciptakan database yang berisi data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi bagi pemakai. Selanjutnya ada network spesialis. Network spesialis adalah berarti spesialis jaringan yang bekerja dengan analis sistem dan pemakai suatu jaringan komunikasi data yang menyimpulkan sumber daya komputer yang tersebar. Dan sebagai programmer, yaitu menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analis sistem dan membuat kode instruksi yang menjadikan komputer dapat mengubah data menjadi informasi yang diperlukan pemakai, yaitu seperti aplikasi yang dibuat oleh programmer yang kita pakai saat ini. Dan operator, yaitu mengoperasikan peralatan komputer berskala besar, memantau layar komputer, mengatur pencetakan dokumen, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur adalah serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer sebagai kebijakan perusahaan yang mengendalikan operasi sistem komputer. Contoh, tahapan yang harus dilakukan pemakai untuk memasukkan password dan login pada jaringan komputer. Demikian presentasi saya pada sore hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam mempresentasikan tutorial pada komponen sistem informasi manajemen. Bila masih ada salah kata-kata dan ucapan, mohon dimaafkan. Semoga di lain waktu masih bisa memberikan manfaat bagi orang banyak dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Semoga informasi ini bisa membantu bagi yang menonton dan bagi yang ingin terus belajar komputer. Semoga bisa bermanfaat. Demikian presentasi saya pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Demikian, selamat sore dan terima kasih.